pakai turunan semua toh? Oke, yang nomor 1 nah. S sama dengan FT sama dengan 5T kuadrat ditambah dengan 5T. Terus di dalam kilometer, kecepatan motor pada saat T. Jadi ditanyakan V sama dengan berapa, untuk T sama dengan 5 jam. Nah, V itu sama dengan ds per dt. Berarti sama dengan D dari Ft per dt. Atau sama dengan F aksen T nih. F aksen berarti ini sama dengan F aksen dari ini. Jadi sama aja dengan D per dt dari 5T kuadrat ditambah 5T. Nah, turunan dari 5T kuadrat, duanya kan turun. Berarti ini jadi 10 ya, 2 kali 5. Ini kan 2 dikali 5, T pangkat 2 dikurang 1, ditambah 1 kali 5, T pangkat 1 dikurang 1. Berarti ini sama dengan 10T ditambah dengan 1 kali 5 berarti 5. Jadi ini ditambah dengan 5, T pangkat 0. T pangkat 0 itu 1. Jadi sama dengan 10T ditambah dengan 5. Nah, sekarang time-nya sama dengan 5 jam. Berarti V sama dengan 10 kali 5 ditambah 5. Jadi ini sama dengan 50 ditambah 5 atau sama dengan 55, satuannya berarti kilometer per sekon. Ya, begitu? Bisa? Oke? Sekarang soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 dicari turunan pertama. Di sini HX sama dengan 3X dikurang 2 dibagi X ditambah dengan 2. Berarti ini kita menggunakan U dibagi V. Jadi U-nya sama dengan 3X dikurang 2. Maka U aksen sama dengan 3. Lalu V sama dengan X ditambah dengan 2. Berarti V aksen sama dengan 1. Nah, H aksen X itu berarti sama dengan U dikali V, U aksen V, dikurangi V aksen U, kita bagi dengan V pangkat 2. Nah, U aksennya 3, V-nya X ditambah dengan 2, V aksennya 1, dikalikan dengan U, berarti ini 3X dikurang 2, lalu kita bagi dengan V kuadrat, V-nya berarti adalah X ditambah dengan 2, ini pangkat 2. Nah, ini berarti kali masuk, jadi di sini 3X ditambah 6, min 1 kali 3X, berarti minus 3X, min 1 kali min 2, tambah 2, penyebutnya masih tetap dulu, jangan dilepas dulu, tidak apa-apa. Ini X ditambah dengan 2, kita pangkatkan 2. Nah, sekarang ini 3X dikurangi dengan 3X habis, ya. Ini dicoret nih, ini dengan ini dicoret. Berarti 6 ditambah dengan 2. Jadi, H aksen X ini sama aja dengan 8 dibagi dengan X ditambah 2, kita pangkatkan 2. Ini nih hasilnya nih. Ini kalau mau dilepas boleh, nggak apa-apa. Berarti jadi 8 ditambah X kuadrat plus 4X ditambah dengan 4. Begitu. Itu untuk soal yang A. Kemudian, soal B itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat ya. 2X kuadrat dikurangi 5 pangkat 4. Ini berarti sama dengan U pangkat 4. Maka U sama dengan 2X kuadrat dikurangi 5. Berarti U aksen itu berarti sama dengan 4X. Kemudian DY per DU itu berarti D dari U pangkat 4 per DU. Maka sama dengan 4U pangkat 4 dikurang 1 atau 4U pangkat 3. Berarti sama dengan 4 kali 2X kuadrat dikurang 5 pangkat 3. Nah, Y aksen itu sama aja dengan DY per DU dikalikan DU per DX. DU per DX itu adalah U aksen, sama aja. Maka ini sama dengan 4 kali
2x kuadrat dikurang 5 pangkat 3 kita kalikan dengan 4x. 4 kali 4x itu adalah 16x dikalikan dengan 2x kuadrat dikurang 5 pangkat 3. Oke? Bisa? Lanjut ya. Di soal nomor 3. Soal nomor 3 itu Y sama dengan X kuadrat dikurang dengan 3. Untuk X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 1 kuadrat kurang 3, berarti sama dengan berapa ini? 1 dikurang 3 sama dengan minus 2. Berarti titiknya adalah 1, min 2. Ini itu adalah X1, yang ini adalah Y1. Berarti X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan min 2. Lalu kita cari gradien. Gradien itu adalah sama dengan Y aksen. Y aksen berarti sama dengan D per dx dari X kuadrat dikurang 3. Ini sama dengan 2X. Maka untuk X sama dengan 1, berarti Y aksen ini sama dengan 2 dikalikan 1. Sama dengan 2. Jadi gradien itu sama dengan Y aksen. Berarti sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang kita udah dapat semua tuh. M sama dengan 2. Lalu X1 sama dengan 1. Y1 sama dengan min 2. Persamaan garis singgung Y itu kan sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi X1 ditambah dengan Y1. Biasanya ditulisnya begini, Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Ini min Y1 pindah jadi plus Y1. Sisa masuk nih, Mek. Jadi ini 2 dikalikan X dikurang 1 dikurangi dengan 2. Berarti sama dengan 2X minus 2 minus 2. Berarti sama dengan 2X dikurang 4. Bisa? Oke? Nah, sekarang berikutnya nomor 4. Itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 2X dikurang 15. Tentukanlah titik stasioner serta fungsi naik dan fungsi turunnya. Gambarlah kurva Y. Oh, disuruh gambar ini. Oke, jadi untuk nilai stasioner kan kita cari aksen. Stasioner. Stasioner berarti Y aksen sama dengan D per dx dari X kuadrat dikurangi 2X dikurang 15 ya. Maka sama dengan 2X dikurangi 2. Kemudian Y aksen sama dengan 0 berarti 2X dikurang 2 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 per 2. Berarti sama dengan 1. Nah, untuk Y aksennya ini sama dengan X-nya sama dengan 1, kita masukkan di Y. Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 2X dikurang 15. Berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurang 15. Sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 15. Berarti sama dengan minus 16 kan? Jadi stasionernya yang mana ini? Ini kalau titik baliknya berarti ini koma ini. Kemarin saya lupa itu yang stasioner yang bagaimana lagi. Habis itu masuk lagi di Y sama dengan 0 ya. Berarti X kuadrat dikurangi dengan 2X dikurang 15 sama dengan 0. Nah ini min 15. Berarti kita pakai berapa? Minus 5 dengan 3. Maka X dikurang 5 kalikan X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi X dikurang 5 sama dengan 0 atau X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ini berarti X sama dengan 5. Di sini X sama dengan minus 3. Nah, ini kita gambar pakai garis bilangan. Yaitu di sini adalah min 3. Ada 0 di sini. Kemudian ada 1 di sini. Kemudian ada 5 di sini. Nah, untuk nilai stasioner fungsi naik, fungsi turun, itu berarti kita cari nih di sini, kemasukan di Y aksen, ya. Masuk di Y aksen untuk yang X sama dengan 0.
berarti Y aksennya sama dengan 2 kali 0 dikurang 2. Minus 2. Karena hasilnya minus berarti dia turun. Berarti di sini turun. Turun. Kemudian kita uji lagi di sini misalnya angka 2. X sama dengan 2. Berarti Y aksen sama dengan 2 kali 2 dikurang 2. Sama dengan 2 kan? Maka dia naik. Maka di sini naik. Terus kita uji lagi di sini. Misalnya ini minus 4. Jadi untuk X sama dengan min 4. Maka Y aksen sama dengan 2 kali min 4 dikurangi 2. Berarti min 10. Berarti dia turun. Maka di sini turun. Kita uji lagi di sini misalnya 6. X sama dengan 6. Berarti Y aksen sama dengan 2 kali 6 dikurang 2. Berarti sama dengan 12 ya. 2 kali 6 toh. 2 kali 6 itu berarti 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Maka di sini naik. Nah, seperti itu. Terus kalau kita mau gambar ini kurvanya yaitu X kuadrat yang Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 2X ditambah dengan 5, ditambah 15. Ini kalau kita gambar berarti sketch ya. Kita sketsa, pertama kita cari sumbu simetri dulu. Sumbu simetri. Berarti ini kan A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan 15. X sama dengan min B dibagi 2A. Berarti minus dari min 2 dibagi 2 kali 1 sama dengan 1. Kemudian berikutnya Y minimum ya. Minimum itu adalah B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan minus 4A. Jadi sama dengan 2 minus 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 15 dibagi minus 4 kali 1. 4 dikurangi berapa? 60 dibagi dengan min 4. Sama dengan minus 56 dibagi min 4. Sama dengan 16. Sebetulnya udah langsung di sini sih. Ini tadi toh, yang ini titik balik nih, ya. (1,16). Kenapa itu minus ya ketemunya ya? 1. B kuadrat min 4AC minus harusnya positif tuh. Kemudian berikutnya 0 fungsi tadi. 0 fungsi kan kita udah dapat. Y sama dengan 0 itu tadi X dikurangi dengan 5 kalikan X ditambah dengan 3 sama dengan 0 kan? Berarti X sama dengan 5, maka ini adalah 5,0. Lalu X sama dengan minus 3, berarti min 3,0. Lalu untuk titik potong sumbu Y, berarti X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan C, berarti sama dengan 15. Jadi dia memotong di 0,15. Nah, sekarang kita ambil titik-titiknya. Ini titik baliknya berarti 1,16. Nggak salah kah? Min B kuadrat min 4AC. Iya, oh, cocok nih. Ini minus ya, C? Bukan plus ya? Saya salah di sini. Ini minus, berarti ini minus. Sebentar. Oh, ini yang salah nih. Saya salah di sini nih. Saya salah di sini. Oke, berarti ini plus. Ini plus berarti sama dengan berapa? 64 dibagi min 4. Sama dengan minus 16. Cocok nih. Oke, sama yang tadi. Nah, kalau sudah ini toh kita gambar nih. Kita gambar grafiknya. Seperti ini. Kemudian ini digambar seperti ini. Oke. Lalu adalah 1,16 titiknya ya. Ada titik 1,16. Kemudian titik minus 5,0, 5,0. 5,0 lalu minus 3,0
Kemudian titik apa lagi? 0,15. 0,15. Oke, jadi ini adalah 1, 2, 3, minus 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Sekarang kita pakai 22 mau. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Min 16. Kemudian berarti tadi ini minus, maka ini C-nya minus nih. C-nya minus, jadi yang titik potong sumbu Y ini berarti minus, maka ini minus. Ya. Oke. Jadi ini adalah 0,-15. Berarti ada di sini nih. Ini min 15. 1, ini adalah sumbu simetri, titik baliknya. Titik baliknya 1,-15 ini. Nah, oke. Berarti di sini nih titiknya. Lalu satu titik di sini, maka kita buat pertolongan garis. Ini pasti ke sini sama jaraknya tuh. Berarti ini dengan angka 2 nih. Karena kan ke kiri 1 gitu. Oke. Jadi titiknya ada di sini. Ini 1 ada di sini. Oke. Baru kita pakai ini mau ke 5 ya. Ya. Minus 3. Nah, tadi yang fungsi turun ada di mana? Fungsi turunnya. Turun, jadi naiknya di antara 1 sampai dengan 5. Ke sini naik. 1, 5 naik. Jadi di sini fungsi naiknya ada di sini nih. Ini di sini naik. Di sini juga naik. Lalu yang di sini adalah turun. Turun. Di sini juga turun. Sudah. Seperti itu, C? Begini maksudnya? Atau kurvanya kurva yang mana? Kurva naik turunnya. Kayak begitu. Hah? Yang kayak begitu, Ju. Oh, begitu, Ji. Cocok nih. Yo. Wah, paling tinggi itu ya nilai poinnya ya. Jadi sebetulnya ini kan kita sudah dapat nih. Ini berarti sumbu simetri, yang ini berarti nilai minimum. Jadi titik baliknya itu adalah 1,-16. Kalau ini berarti ini kan jadi titiknya apa? 5,0, lalu yang ini berarti minus 3,0. Seperti itu. Nah, tinggal pakai ini nih, penguji ini untuk di mana naik, di mana turun. Seperti itu. Ada lagi? Tunggu. Oke, di sini diketahui cos daripada A sama dengan 3/5. Nah, ini kamu bisa langsung. Ini kan pasangannya kan 3, 4, 5 kan. Jadi sin A itu berarti sama dengan 4/5. Kemudian tangen A itu berarti sama dengan 4/3. Harus seperti itu, langsung aja. Lalu di sini sin B itu sama dengan 5/13. Pasangannya triplenya kan 5, 12, 13 kan. Berarti ini cos B
itu berarti sama dengan 12/13. Kemudian tangan B itu berarti sama dengan 5/13. Kan demi, sami. Tangan itu desa atau depan bagi samping, seperti itu. Jadi di sini diketahui bahwa A-nya itu di antara 3/2pi sampai dengan 2pi. 3/2pi sampai dengan 2pi. 3/2 kan berarti 270, toh? Berarti ada di kuadran 4. Kalau kuadran 4, ingat ini semua positif. Yang di sini hanya sin yang positif dengan kebalikannya. Kemudian di sini adalah tangan positif dan kebalikannya. Kemudian di sini adalah cos ya, cos dan kebalikannya. Itu ingat itu. Karena itu ada di kuadran 4. Jadi di sini adalah cos yang positif dan kebalikannya. Oke, sekarang yang ditanyakan 3/2pi cocok ya? Ya cocok nih. 90, 180, 270. Tentukan sin dari 180 derajat ditambah A dikurangi dengan B. Ini sama aja dengan sin kan tetap sin kan? Berarti ini kalau ada di kuadran 4 itu, maka ini sin tetap, kuadran 3 ini ya. Berarti ini sama dengan sin dari A dikurangi dengan B, tapi minus nih. Karena kan di kuadran ini, ada di kuadran 3 nih kalau seperti ini. Nah, berarti kita cari min sin dari A dikurangi dengan B. Sin A dikurangi B. Itu kan sama dengan apa? Sin A cos B sin ditambah dikurang ya. Kamu harus hafal ini juga. Dikurangi dengan cos A sin B. Berarti sama dengan minus dari sin A. A itu adalah 4/5. Tunggu, kita syaratnya apa lagi? Oh, B-nya tumpul. B adalah sudut tumpul. Kalau B sudut tumpul berarti dia ada di kuadran 2 ini. Yang A-nya ini di kuadran 4. Ini kuadran 4, kemudian B-nya kuadran 2. Nah, sekarang kalau kuadran 4 di sini, ya, kuadran 4 di sini hanya cos yang positif. Berarti ini positif, maka ini minus. Tangannya di sini juga minus. Kemudian di kuadran 2 hanya sin yang positif, maka ini minus. Kemudian ini juga minus. Seperti itu. Nah, sekarang sin A. Sin A berarti di sini kita akan masukkan minus 4/5. Cos B, minus juga. Minus 12/13. Kemudian dikurangi dengan cos A. Cos A-nya adalah 3/5. Dikalikan dengan sin B. Sin B-nya adalah 5/13. Ya, seperti ini. Berarti ini sama dengan minus, min plus. 4 kali 12, berarti ini 48/65. Dikurangi 2 kali 5, 3 kali 5, 15. Berarti 15/65. Berarti sama dengan minus dari 48 kurang 15, kan sama dengan 33 kan, per 65. Ya, begitu Mi caranya cari. Oke? Saya. Sekarang berikutnya. Buktikan bahwa sin 2 alfa dibagi dengan 1 dikurangi dengan cos 2 alfa sama dengan kotangen alfa. Sin 2 alfa itu kan 2 sin alfa cos alfa. Berarti 2 sin alfa cos alfa. Dibagi 1 dikurangi. Itu dulu cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu sama dengan apa? Sin kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa ya. Sin kuadrat alfa dikurangi dengan cos kuadrat alfa. Berarti ini sama saja dengan 2
sin alfa cos alfa dibagi 1 dikurangi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Oke? Nah, ini 1 dikurang sin kuadrat kan sama dengan cos kuadrat. Berarti ini 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa ya. Ini 1 dikurangi ini. Jadi ini cos kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa. Berarti ini jadi 2 dong. Jadi ini 2 sin alfa cos alfa dibagi 2 cos kuadrat alfa. Nah, 2-nya bisa dicoret. Ya, 2-nya ini bisa dicoret nih. 2 dicoret. Lalu cos alfa dengan pangkat 2-nya ini dicoret. Berarti sekarang menjadi sin alfa dibagi dengan cos alfa. Sin alfa dibagi dengan cos alfa berarti ini sama aja dengan tangen alfa, mah. Atau saya ada salah di sini ya? Kita cari dulu. Cos 2 alfa sama dengan apa? Bentar. Cos 2 alfa kan sama dengan cos alfa ditambah alfa. Cos sin ya. Cos alfa dikurang sin alfa berarti sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat. Berarti kita salah tuh. Kita salah di sini. Terbalik nih. Oke, dapat nih. Jadi terbalik kita di sini. Kita hapus dulu, nah. Di sini adalah tadi apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat, ya. Jadi di sini cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Berarti ini 1 dikurang dengan cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa. Yang ini sama dengan sin kuadrat. Berarti ini sama dengan 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa. Jadi sama dengan 2 sin alfa cos alfa dibagi 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini 2-nya coret, sin-nya coret dengan pangkat 2 sehingga sisa cos alfa dibagi dengan sin alfa. Nah, ini udah cocok. Jadi kotangen alfa. Oke. Seperti itu. Berarti udah cocok tuh. Bisa dipahami, Me? Bisa. Ya, oke ya. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini adalah 4 cos dari 1/3 pi ditambah dengan X dikalikan dengan sin 1/3 pi ditambah X kemudian dibagi dengan 2 sin 1/3 pi. 1/3 pi itu sama dengan apa? 80 dibagi 180 bagi 3 berarti 60 kan? Jadi ini boleh ditulis jadi 4 cos 60 ditambah X sin 60 ditambah X. Kemudian bisa jadi 60, Bu? pi kan 180. Pi kan 180. 1/3 pi berarti 180 dibagi 3. Jadi 1/3 pi itu sama dengan 180 dibagi 3. Berarti 60. 60 derajat. Oke? Ya, Bu. Ya, nah sekarang ini kan cos. Berarti ini sama dengan 4 dikalikan dengan cos itu kan sama aja dengan cos 60 cos X, cos sin kan, minus sin 60 sin X. Dikalikan dengan sin itu berarti adalah
sin 60 cos X ditambah dengan cos 60 sin X. Nah, terus dibagi dengan 2 sin 60. 2 sin 60 kan sama dengan setengah akar 3. Berarti ini setengahnya dengan ini coret, jadi akan sama dengan 4. Cos 60 kan 1/2. 1/2 cos X sin 60. 1/2 akar 3 sin X. Kemudian di sini sama dengan apa ini? Sin 60. 1/2 akar 3 cos X, cos 60. 1/2 sin X. Ya, seperti itu. Terus ini berarti kita bagi, ini kalau kita nggak hafal rumus yang ini, harusnya kan ada cos sin jadi apa, itu akan ada rumus cepatnya itu. Berarti ini dibagi dengan akar 3. Nah, sekarang berarti ini perlu kita kali pelangi ini. Ya. Jadi kita kali pelangi, maka akan menjadi 4 dikalikan 1/2 kali 1/2. Berarti 1/4 akar 3 cos kuadrat X. Ini kali ini berarti ditambah 1/4 cos X sin X. Lalu ini kali ini berarti minus 1/4 kali 3 cos X sin X. Ini kali ini berarti dikurangi dengan 1/4 akar 3 sin kuadrat X. Nah, ini kita bagi dengan akar 3. Ini 3/4, ini 1/4. Berarti jadi berapa? Yang ini sama nih, 1/4 akar 3, ini 1/4 akar 3, itu bisa digabungkan. Oke, kita tulis dulu di sebelah. Ditulis dulu di sebelah, berarti ini sama dengan 4/3 dikalikan 1/4 akar 3 cos kuadrat X dikurangi 1/4 akar 3 sin kuadrat X dikurangi 1/4 akar 3 sin kuadrat X, kemudian ditambah 1/4 tambah 1/4 cos X sin X dikurangi 3/4 cos X sin X ya. Berarti ini sama dengan 4/3 kali 1/4 akar 3. Di sini adalah cos kuadrat X dikurangi dengan sin kuadrat X. Ini berarti menjadi minus 2/4 cos X sin X. Seperti itu. Nah, ini cos X dikurangi sin X tadi kan sama dengan cos 2X kan? Jadi ini 1/4-nya boleh keluar nih. 4/3 kali 1/4, ini akar 3 dikalikan dengan cos 2X. 2 cos X sin X. 2 cos X sin X. Jadi ini sama dengan 1/3 kali akar 3 cos 2X dikurangi dengan sin 2X. Ya udah. Jadi seperti ini. Terakhirnya. Kan itu cuma disuruh cari kan? Sama dengan apa kan? Dapatnya ini sih. Tunggu dulu, kamu ada rumus di situ enggak? Yang cos sin itu jadi apa? Rumus langsung? Cos sin? Bentar, yang ini. Jadi, cos A sin B, itu sama dengan apa? Harusnya ada, tunggu. Saya harus cari di internet. Nggak hafal masalahnya. Yang begitu cuman ada 2-nya di depan, Bu.
Yo, bisa. Kalau ada duanya, 2 cos A sin B sama dengan apa? Sin A tambah B. Minus? Sin. Oh, Enggak, sin Cip. A ditambah dengan B. Minus kurang. Sin A min B. Sin A min B. Oke, berarti bisa pakai ini nih. Yang tadi yang 4 toh, kan? 4. Ini. 4. Bentar. Ini bisa nih. 4 cos dari 1/3 pi ditambah dengan X sin 1/3 pi plus X. Jadi ini kita anggap ini B, yang ini kita anggap A. 4 ini kan boleh 2 kali 2 kan? Cos dari 1/3 pi ditambah dengan X sin 1/3 pi ditambah dengan X. Berarti ini sama aja dengan 2 dikalikan dengan sin dari 1/3 pi ditambah X ditambah 1/3 pi ditambah dengan X. Loh, bisa toh? Jadi, oh ini cos, sorry, ini cos di sini. Ini cos. Kemudian dikalikan dengan sin dari 1/3 pi ditambah dengan X minus 1/3 pi ditambah dengan X. Nah, sama dengan ini. Berarti ini sama dengan 2 dikalikan 1/3 tambah 1/3. Cos 2/3 pi ditambah dengan 2X. Kali sin dari 1/3 pi ditambah X dikurang 1/3 pi dikurang X. Nah, yang ini kan berarti habis nih. Habis. Ini habis juga. 0 kan? Hasilnya 0 di sini. Berarti ini sama dengan 2 cos dari 2/3 pi ditambah dengan 2X kali sin 0. Sin 0 sama dengan 0, berarti atas 0 hasilnya. Ini kan kita bagi dengan apa? Sin 1/3 pi kan? Di bawahnya penyebutnya tadi apa? Iya, 1/3 pi. 2 sin ya. Ada di sini ada angka 2. Berarti ini dibagi 2 sin 1/3 pi. Dibagi 2 sin 1/3 pi. Berarti 2-nya dicoret, maka ini hilang nih. Atau biarkan ini dulu, maka ini adalah 2 sin 60. Ini berarti dibagi dengan sin 60. Jadi sama dengan 0 dibagi dengan 1/2 akar 3. Berarti sama dengan 0. Hasilnya harusnya 0. Kalau ngikutin tuh. Ini kamu nggak salah kan yang ini kan? 2 cos A sin B. Sudah ini kan? Ya. Iya, berarti kalau cocok berarti hasilnya 0. Gitu. Nol nih hasilnya kalau begitu. Sekarang berikutnya. Cos 3X dikurangi sin 6X dikurangi cos 9X. Wow, panjang nih. Dibagi dengan sin 9X dikurang cos 6X dikurang sin 3X. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Yang ini bisa dijadikan dengan sin 2X. 2 kali 3X. Ya, kita rombak yang ini dulu. Kita rombak yang ini dulu. Berarti ini sama aja dengan cos 3X yang kita rombak yang ini ya. Dikurangi sin 2 kali 3X.
dikurangi dengan cos, ini berarti tetap dulu. Kayaknya sih bisa, coba. Jadi yang ini tetap cos 9X. Atau bisa juga kita cari sendiri-sendiri dulu. Jadi tidak pakai ini, tetapi kita bisa pakai sin dari 3X ditambah dengan 3X dikurangi dengan cos 6X ditambah dengan 3X. Tapi panjang sekali ceritanya. Yang di bawah berarti ini adalah sin dari 6X ditambah dengan 3X dikurang cos 3X tambah 3X dikurangi sin 3X. Begitu, bisa. Sekarang berarti ini adalah cos 3X dikurang cos sin, ya. Sin cos sin. Berarti sin 3X cos 3X ditambah cos 3X sin 3X dikurang cos sin sin. Cos 6X cos 3X minus sin 6X sin 3X. Oke. Sekarang tunggu dulu. Wow. Ini jangan dulu dirubah deh. Kayaknya. Biarkan dulu. Jadi ini tetap sin 6X. Kita rubah yang paling besar dulu. Siapa tahu bisa, ya. Berarti ini tetap dulu sin 6X dikurangi cos 6X cos 3X minus sin 6X sin 3X. Begitu. Terus yang di bawah yang kita rubah yang 9X-nya dulu. Jadi ini biarkan dulu. Jadi ini tetap dulu cos 6X. Maka ini sin, kan sama dengan sin cos sin. Sin 6X cos 3X ditambah cos 6X sin 3X dikurang cos 6X minus sin 3X. Nah, sekarang yang ini dengan ini digabungin, ini nanti dengan ini. Tapi ini kita keluarin dulu. Berarti ini sama dengan cos 3X dikurangi dengan sin 6X min kali plus minus dikurang cos 6X cos 3X min kali min plus tambah sin 6X sin 3X. Terus dibagi ini sin 6X cos 3X. Ini cos 6X. Ini sin 3X. Berarti di bawah nggak bisa diapa-apain. Sin 6X cos 3X plus cos 6X sin 3X dikurangi cos 6X dikurangi dengan sin 3X. Oh, tapi ini dengan ini sama nih. Ini dengan ini. Bisa keluar. Tunggu. Ribetnya ini. Berarti ini gabung sama ini nih. Jadi ini cos 3X kali
1 dikurangi dengan cos 6X, kemudian minus sin 6X kali 1 dikurangi dengan sin 3X. Lalu yang di bawah, tidak bisa, C. Setengah mati kalau pakai ini. Berarti kita harus rubah semuanya itu. Kayak cos 3X. Ini sama dengan cos dari 2X ditambah X. Berarti sama dengan cos 2X, cos X dikurang sin 2X, sin X. Yang ini kita ubah lagi. Jadi, cos X ditambah X dikalikan cos X, dikurangi di sini 2 sin X, cos X kali sin X. Jadi yang ini berarti sama dengan cos X dikurangi sin X dikalikan dengan cos X dikurang 2 sin kuadrat X cos X. Lalu ini sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, ini cos X. Dikurang 2 sin kuadrat X cos X. Jadi sama dengan cos pangkat 3X dikurang sin kuadrat X cos X min 2 sin kuadrat X cos X. Berarti ini sama dengan cos pangkat 3X dikurang 3 sin kuadrat X cos X. Atau sama saja dengan cos kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X. Tapi tidak boleh. Tidak bisa. Yang ada sin kuadrat itu kita rubah jadi 1 dikurangi cos kuadrat. Kalau ini cos pangkat 3X dikurang 3 cos X kali 1 dikurangi cos kuadrat X. Berarti sama dengan cos pangkat 3X dikurang 3 cos X ditambah 3 cos pangkat 3X. Berarti sama dengan 4 cos pangkat 3X dikurang 3 cos X. Ini adalah cos 3X. Lah terus nanti kita harus rubah lagi. Yang cos 6X itu, C. Panjang sekali. Skip dulu, nah. Nanti saya coba carikan nah penyelesaiannya, nah. Ya. Panjang sekali masalahnya. Panjang dan lebar. Kita ke soal berikutnya, nomor 5, Soal nomor 5 di sini adalah 5 cos kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan nih. Kita misalkan bahwa cos X sama dengan P. Berarti ini jadi 5P kuadrat ditambah dengan 3P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kali ini kan min 10. Min 10 selisihnya 3. Berarti kita pakai 5 dengan minus 2. Jadi ini 5P kuadrat ditambah dengan 5P kurang 2P dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Maka 5P keluar, berarti ini adalah P ditambah dengan 1 dikurangi dengan 2 kali P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti P ditambah 1 kita kalikan 5P dikurang 2 sama dengan 0. P ditambah 1 sama dengan 0 atau 5P dikurang 2 sama dengan 0.
P sama dengan min 1. Di sini 5P sama dengan 2, berarti P sama dengan 2/5. Nah, sekarang untuk P sama dengan min 1. P-nya kan cos X. Cos X sama dengan min 1. Berarti X sama dengan 180 derajat. Ya. Kemudian batasannya dari mana sampai mana? Sampai 0 sampai 2pi ya. Oke. Yang berikutnya lagi kan berarti kalau cos berarti kuadran berikutnya lagi ditambah lagi itu. Jadi X2-nya di sini sama dengan 180 derajat ditambah 360 derajat. Berarti sama dengan 540 derajat. Tapi ini tidak mungkin karena terakhir adalah maksimal 2pi begitu ya. Lalu berikutnya P sama dengan 2/5 atau sama dengan 0,4 itu. Jadi di sini berarti cos P sama dengan 2/5. Ada kalkulator di situ? Ada. Berapa derajat ini? 0,4. Di inverse cos sama dengan berapa? Maksudnya, Bu? Nah, ini cari berapa derajat. Ini kan cos P sama dengan 2/5. Kayak misalnya cos P sama dengan 1/2. Ini cos P berarti sama dengan cos 60 derajat. Berarti P-nya sama dengan 60 derajat. Nah, ini 2/5. Kamu harus pakai kalkulator. Ada nih kalkulatornya. Ya. Karena berapa hasilnya? 66,4218. 21 derajat. Oke. Nah, sekarang ini nilai cos kan ada di kuadran 1 sama kuadran 4 kan? Berarti P berikutnya itu sama dengan 360 derajat dikurangi 66,42 derajat. Jadi sama dengan 299, bukan 299. 360 dikurangi dengan 42 berarti berapa? 0,42. Jadi ini 8, 9 berarti 5, 9 dikurangi 6 berarti sama dengan 3. 3 di sini berarti 5, 5 dikurangi 6, 15 dikurangi 6, 9 ya. 9 berarti 2. Oke, derajat. Ini nih 293,58 derajat. Berarti ini 1, 2, 3 HP-nya. Jadi P berarti sama dengan 180 derajat. Oh, pertama ini 66 dulu. Kan dari kecil toh? Dari kecilnya berarti ini 66,42 derajat. Kemudian 180 derajat, lalu 293,58 derajat. Begitu, Mi? Ini enggak pakai rumus, nah, Ibu. Jadi kalau cos kan kuadran 1 dengan kuadran 4 yang positif, seperti ini. Berarti yang pertama kan ini, 66,42 derajat. Berikutnya adalah ini. Di sini adalah 66,42 derajat. Berarti di sini adalah 293,58 derajat. Seperti itu. Terus ini min 1. Min 1 itu ada di sini. Ini min 1 ada di sini. Cos-nya. Kalau cos 0 kan 1. Jadi cos 0 sama dengan 1. Maka cos 180 itu sama aja dengan cos dari 180 dikurangi 0. Berarti sama dengan min cos 0. Berarti sama dengan min 1. Begitu. Dari situ. Oke? Ya. Oke, sekarang balon udara pada ketinggian. Jadi ini ceritanya ada balon udara berada di ketinggian dari tanah ya, tanahnya ini gitu. Terus tingginya berarti ini.
di ketinggian 2001,5 meter di atas permukaan tanah dan seorang Holke berdiri tepat di bawahnya. Berarti ada orang ini berdiri di sini. Oke. Oke. Holke tersebut berdiri tepat di hadapan sebuah gedung. Ia mengamati gedung setinggi 150 derajat. Oh, berarti ini ada gedung nih. Di sini ada gedung lagi. Ada gedung. Ia mengamati puncak gedung tinggi pengamatan 150 cm dengan sudut elevasi dengan puncak gedung adalah 15 derajat. Oh, tunggu. Bentar. Jadi ini ada gedung ceritanya. Lalu dia mengamati ini, puncak gedungnya. Puncak gedungnya diamati. Saya bikin pertolongan, nah. Sudut elevasinya ini adalah 15 derajat nih. Elevasinya 15 derajat. Ini 150 cm nih, 150 cm. Jadi ini tingginya orang. Sudut depresi balon terhadap puncak gedung. Sudut depresi balon terhadap puncak gedung berarti ini. Ini. Kita bikin lagi garis pertolongan. Ya, yang ini berarti 60 derajat. Nah, sekarang kita bikin garis lain lagi yang sejajar dengan ini untuk bikin pertolongan juga. Nah, seperti ini. Ini juga sudutnya adalah 60 derajat. Begitu. Ini tingginya 150 meter. Tentukan tinggi gedung tersebut. Tentukan tinggi gedung tersebut. Sebentar, untuk tinggi gedungnya itu kan berarti dari sini sampai sini nih. Ini tinggi gedungnya. Berarti sama aja dengan kita harus cari ini. Ya. Kemudian ini kita bikin pertolongan kesebangunan. Yang ini kan bisa dicari nih. Ini kan 1,5 meter ini tingginya orang. Berarti yang ini sama dengan 2001,5 dikurangi 1,5. Berarti sama dengan 2000. Ini 2000 meter ini ke sini. Jadi sekarang kita pakai ini. Ada 2 buah garis sejajar begini. 3 berarti ya, kita bikin. Ya, seperti ini. Lalu ini ke sini. Kemudian kita buat pertolongan dulu, garis lurus. Ini. Lalu ini. Nah, di sini 60 derajat. Ini 15 derajat. Kemudian ini adalah 2000. 2000. Terus misalkan di sini adalah X gitu ya. Ini X. Berarti ini kan sama dengan 2000 dikurangi dengan X. Ini adalah Y. Ya, Y-nya. Jadi kita pakai 2 segitiga nih. Tangan 60 derajat sama dengan 2000
dikurangi dengan dibagi dengan ini. Jadi kita pakai ini, tangan 60 derajat sama dengan 2000 dikurangi X dibagi dengan Y. Kemudian berarti Y sama dengan 2000 dikurang X dibagi dengan tangan 60 derajat. Lalu tangan 15 sama dengan X dibagi Y. X dibagi Y. Maka Y sama dengan X dibagi dengan tangan 15 derajat. Nah, sekarang berarti Y ini kan sama dengan Y ini. Ya kan? Ini loh. Ini Y dengan ini. Sekarang kita ke sebelah nih. Y sama dengan 2000 dikurangi X dibagi dengan tangan 60 derajat. Y juga sama dengan X dibagi tangan 15. X dibagi dengan tangan 15 derajat. Ini kan sama. Y sama dengan Y. Berarti 2000 dikurang X per tangan 60 derajat sama dengan X dibagi dengan tangan 15 derajat. Kali silang nih. Jadi tangan 15 derajat kali 2000 dikurangi dengan X sama dengan X tangan 60 derajat. Kali silang, kali masuk sini, kali pelangi. Berarti 2000 tangan 15 derajat dikurangi dengan X tangan 15 derajat sama dengan X tangan 60 derajat. Ini pindah sana. Maka 2000 kali tangan 15 derajat sama dengan X kalikan tangan 60 derajat ditambah X kali tangan 15 derajat. Ini X-nya keluar. Berarti 2000 kali tan 15 derajat sama dengan X kali tangan 60 derajat ditambah dengan tangan 15 derajat. Boleh pakai kalkulator enggak, Meh? Meh? Boleh, Bu. Bisa pakai kalkulator enggak ini ngitungnya? Karena kalau nggak bisa pakai kalkulator, berarti kita harus hitung ini. Tangan 15 derajat itu kan sama dengan tangan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Tangan Bisa, A Bu. dikurangi tangan B sama dengan apa? Tangan. Ada rumusnya tuh. Tangan A min B. Sama dengan apa? Coba buka dulu. Ada, Bu. Tan A min B. Tan A kurang. Ada, kebetulan ada buku matematika di sini. Tan A kurang tan B. Tangan A dikurang tangan B. Per 1 tambah. Tangan A kurang tangan B per 1 ditambah tangan A tangan B ya? Iya, Bu. Ya. Iya. Oke, berarti kita cari nih. Kita cari di sini berarti kalau tangan dari 45 derajat dikurang 30 berarti sama dengan tangan 45 derajat min tangan 30 derajat dibagi 1 ditambah dengan tangan 45 derajat kali tangan 30 derajat. Tangan 45 kan 1. 1 dikurangi sin 30 per cos 30. Setengah dibagi dengan setengah akar 3. Berarti 1 per akar 3. Dibagi dengan 1 ditambah 1 per akar 3. Samakan penyebut nih. Berarti akar 3 dikurang 1 per akar 3 dibagi akar 3 ditambah 1 per akar 3. Maka yang ini coret nih. Jadi sama dengan akar 3 min 1 dibagi dengan akar 3 ditambah 1. Kita kalikan dengan akar 3 ditambah 1 per, dikurang, sorry. Ini kita kurang. Karena kan akar sekawan dari penyebut.
Jadi akar 3 dikurang 1 dibagi akar 3 dikurang 1. Maka ini akar 3 min 1 pangkat 2 dibagi 3 dikurangi 1. Berarti akar 3 dikurang 1 per 2. Ini pangkat 2. Itu adalah tangen daripada 15. Oke? Sekarang kita pindah dulu. Yang ini ya. Kita pindahkan ke sebelah. 2000 tangen 15 derajat sama dengan X kali tangen 60 derajat plus tangen 15 derajat. Jadi X-nya itu sama dengan 2000 kali tangen 15 derajat dibagi dengan tangen 60 derajat ditambah dengan tan 15 derajat. Jadi ini sama dengan 2000 dikalikan tangen 15 itu ini. Akar 3 dikurang 1 pangkat 2 per 2. Ya kan? Lalu ini kita bagi dengan tangen 60. Tangen 60 itu berapa? Sin 60 dibagi dengan cos 60. Sin 60 kan setengah akar 3. Cos 60 setengah, berarti akar 3. Ditambah dengan akar 3 dikurang 1, ini pangkat 2 per 2. Samakan penyebut Mi. Samakan penyebut aja, berarti ini jadi sama dengan 2000 kali akar 3 dikurang 1 pangkat 2 dibagi 2, ini dibagi 2 akar 3 plus akar 3 dikurang 1 pangkat 2 dibagi 2. Maka ini hilang. Jadi sisa 2000 kali akar 3 dikurang 1 pangkat 2 dibagi dengan 2 akar 3. Ini ditambah, ini kita lepas nih. Berarti sama dengan 3 dikurangi dengan 2 akar 3 ditambah 1. Ya. Maka ini bisa habis. Ini dengan ini habis. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti sama dengan 2000 kali akar 3 dikurang 1 pangkat 2 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 1000 kali 3 dikurangi dengan 2 akar 3 ditambah dengan 1. 3 tambah 1 berapa? 4 ya. Berarti sama dengan 1000 kali 4 dikurangi dengan 2 akar 3. Nah, ini harus dicari dulu nih. Gak bisa kalau nggak pakai kalkulator. Berapa ini? Tapi ya kalau enggak ya kamu langsung pakai kalkulator di sini ya nggak ada masalah. Mana tadi ini? Yang ini. Jadi langsung Mi ke sini Mi. Coba Beng, pakai kalkulator ini sama dengan berapa X-nya? Yang 2000 kali tan 15, Bu. 2000 kali berapa tangan 15? Kali 535,89. Hasilnya sudah? Iya, Bu. Langsung? Oh, yang pernya juga. Oh, yang di atas berapa? Hilang, Kim. Tangan 15-nya dulu deh. Tangan 15 dulu. Berapa? Tunggu. 535,89. 535,89. Oh, bukan, Bu, bukan. Gimana caranya cari, Bu, yang tangan 15? Pencet tangan 15. Lalu sama dengan? Langsung pencetan. 86,18, Bu. 86,18. Oke. Terus sekarang tangan 60 berapa? Masa sih? Nggak salah ini. Karena
tangan 5 ini sama dengan ini kok. 3 dikurangi dengan 2 akar 3 ditambah 1/2. Berarti sama dengan 4 dikurangi 2 akar 3 per 2. 2 kurang Sama dengan akar 2 kali 2 dikurang akar 3 dibagi dengan 2. Coret, 2 dikurangi akar 3 loh, Me. Oh, Tangan iya, Bu. 15. Kayaknya tadi salah pencet. Oh, Iya, Bu. Ada di sini. 0, berapa itu? 2. 2. Min akar 3 aja, Bu, di sini. Ya? Cuman 2 min akar 3. Oh, enggak bisa didesimalkan. Yaudah, Enggak. 2 dikurangi akar 3. Berarti 2 dikurangi akar 3 berapa? 1, berapa? 30 berapa ya? Atau 4,707, bukan? Oh. Ya kalau enggak ya udahlah, langsung ke sini ya nggak apa-apa udah. Ini kan udah ada hasilnya di sini akhir kan? Ini. Jadi ini berarti sama dengan 2000 kali 2 dikurangi dengan akar 3. Sama dengan berapa? 2000 kali 2 dikurangi 1, berapa? Akar 3, akar 3. Enggak. 707 apa ya? Berarti sama dengan 2000 dikurangi 0,293. Kali ini 1, berapa cocok? 707. Bukan 732, Bu. Oh, 732 itu bisa saya lupa ingat. Oke, berarti sama dengan berapa itu? 0, di sini 8 berarti 268 kali 2. Berarti 6, 1, 12, 13, 1, 4, 5. 2000 kali. Ya, berarti ini tingginya ini. Ini adalah X-nya. Nah, tinggi gedung tadi kan sama dengan ini. 150 meter ditambah dengan X. X-nya kan yang ini tadi. Toh? Ya. Berarti tingginya gedung. Kan kita udah dapat X-nya. Mana tadi X-nya? X-nya sama dengan 536 meter. Oh, ini ternyata ketemu 536 meter itu X. Berarti tinggi gedung, H gedung sama dengan 1,5 meter ditambah 536 meter. Jadi sama dengan 537,5 meter. Udah, seperti itu. Jadi kamu harus gambarkan ini. Seperti itu. Soal ulangan ini kah? Iya. Atau latihan? Ulangan. Oke. Ada lagi? Yang tadi, Bu, belum selesai. Yang mana? Yang 66 itu? Hah? Yang cos 3X. Yo, kita operasi itu yang itu. Bentar. Sebentar dulu. Panjang sekali ini. Atau Bu bisa dibahas hari Rabu nih. Boleh sih, enggak apa-apa. Yo, nanti saya coba cari dulu nah supaya enggak terlalu lama nah. Ya? Iya, Bu. Oke, Ya. Jadi sampai sini dulu. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, nanti saya convert dulu baru saya kirim nah. Iya, Bu.
Oke, Oke. Bu.